Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwatiddin rahimakumullah. Pada sesi kita kali ini kita akan bahas fikih sholat berjamaah. Sholat berjamaah yang dimaksud adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama, lawan dari sholat yang dilakukan secara sendirian, di mana kita mengerjakan sholat bersama dengan sejumlah umat muslimin yang lain dengan jumlah minimal satu orang ditambah satu orang. Satu orang berfungsi sebagai imam atau pemimpin, orang lain berfungsi sebagai makmum atau yang dipimpin. Kalau kita berbicara tentang sholat berjamaah, sholatul jamaah, itu sesungguhnya sesuatu yang memang melekat pada sholat itu sendiri. Jika kita lihat dari awal mula turunnya perintah sholat. Ibadah sholat itu adalah ibadah yang pertama kali diperintahkan oleh Allah kepada Rasul-Nya. Beberapa saat setelah turunnya wahyu yang pertama. Jadi dia turun di awal-awal dakwah Islam. Sehingga hampir seluruh periodisasi dakwah Islam itu selalu ada sholat. Tidak ada satupun periode di mana sholat ini belum dilaksanakan. Kita lihat di dalam kitab-kitab sirah bahwa beberapa saat setelah Rasulullah SAW mendapatkan wahyu yang pertama, maka suatu ketika beliau sedang berada di atas sebuah bukit. Maka Jibril menemui kepada beliau, kemudian mengisyaratkan beliau pada sebuah lembah. Maka mereka pun datang ke sana. Kemudian disitulah muncul satu mata air. Kemudian Jibril berwudu untuk mengajarkan kepada Rasulullah SAW tentang cara berwudu. Maka beliau pun berwudu. Setelah itu mereka pun sholat secara berjamaah dengan Jibril sebagai imam dan Rasulullah SAW sebagai makmum. Nah, demikianlah cara Allah mengajarkan sholat kepada Rasulullah. Jadi sholat pertama kali yang dilakukan Rasulullah SAW itu adalah sholat yang sudah dilakukan secara berjamaah. Kemudian setelah itu beliau pulang ke rumahnya. Kemudian menceritakan hal itu kepada Khadijah dan sekaligus mengajarkan kepada Khadijah bagaimana cara berwudu dan cara sholat seperti yang telah beliau terima dari Jibril. Maka kemudian mereka pun sholat berjamaah. Rasulullah SAW sebagai imam, kemudian Khadijah sebagai makmum. Demikian juga jika kita jumpai di dalam banyak riwayat-riwayat yang lain. Orang-orang yang pertama-tama masuk Islam, itu mesti digambarkan mereka sholat bersama Rasulullah SAW. Misalnya Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali bin Abi Thalib menjumpai Rasulullah SAW dan Khadijah sholat, maka dia pun bertanya, liman tasjudan, kepada siapa kamu bersujud? Maka Rasulullah SAW pun mengatakan, innaman nasjudu lillahilladzi ba'atsani nabiyan.
wa amarani an ad'un nasa ilaih. Ya. Kami bersujud kepada Allah, Zat yang telah mengutusku sebagai seorang nabi, dan dia telah memerintahkanku agar aku menyeru manusia untuk menuju kepadanya. Maka saat itu Ali pun sangat kagum dengan apa yang dia jumpai dari Rasulullah SAW tentang sholat itu, maka dan akhirnya Ali pun menyatakan keislamannya. Kemudian digambarkan juga Ali ikut sholat bersama beliau. Di dalam kisah lain disebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW dan Ali sholat pada sebuah si'ib, ya, si'ib itu adalah jalan-jalan setapak yang ada di gunung-gunung itu. Jadi mereka menuju ke sana, kemudian mereka berdua sholat, kemudian dijumpailah paman beliau yang saat itu memergoi. Ya. Mereka berdua sedang sholat. Karena paman beliau belum ngerti apa yang dibawa oleh beliau dan juga belum ngerti apa yang dilakukan oleh mereka berdua. Ali saat itu masih belum menceritakan apa yang dia alami dan apa yang dilakukan kepada bapaknya, yaitu Abu Thalib. Kemudian apa yang terjadi ketika Abu Thalib mengetahui yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan anaknya, yaitu Ali, dari ibadah sholat tersebut? Maka Abu Thalib pun mengatakan, Ya abna akhi ma hadalladhi, ya abna akhi ma hadaddin alladhi arroka tadini bih. Wahai anak saudaraku, agama apa yang kamu ikuti itu? Din apa yang kamu ikuti? Yang aku lihat kamu menganut din seperti yang aku lihat itu. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan, I am hadadinullah wa dinu malaikatihi wa dinu rusulina wa dinu rusulihi wa dinu abina Ibrahim. Wahai pamanku, ini adalah din Allah, din para malaikatnya, wa din rusulihi, dan din para rasulnya, wa dinu abina Ibrahim, dan itu adalah din bapak kita, yaitu Ibrahim. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga mengajak kepada Abu Thalib saat itu untuk masuk kepada dinnya dan menyatakan bahwa Abu Thalib adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan peringatan itu dan paling berhak untuk membelanya. Maka dari gambaran tersebut kita jumpai bahwa Rasulullah SAW sholat bersama dengan Ali, yaitu berjamaah, yang dilakukan pada sebuah si'ib. Ya. Di dalam riwayat-riwayat lain kita jumpai juga ketika datang waktu sholat, para sahabat mereka berkumpul berdua-dua, berkelompok-kelompok menuju lorong-lorong kota Mekah atau si'ib-si'ib atau tempat-tempat yang tersembunyi untuk menghindarkan penglihatan orang Quraisy terhadap mereka. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka sholat secara berjamaah. Dan saat itu mereka memang belum sholat berjamaah secara bersama-sama di sebuah masjid, yaitu Masjidil Haram. Karena Quraisy pasti tidak akan menerima hal tersebut. Jadi mereka masih sholat secara sembunyi-sembunyi. Dan semuanya melakukan dengan berjamaah. Entah dalam kelompok yang kecil, dua-dua, atau kelompok yang lebih besar, atau yang lebih besar lagi. Dan mereka semua melakukan sholat secara berjamaah. Maka di sini kita ketahui bahwa sungguhnya sholat jamaah itu memang sholat ya, yang mestinya dikerjakan. Karena perintah berjamaah itu sungguhnya menyertai kepada perintah sholat itu sendiri. Nah, kalau di Al-Quran disebutkan warga'u ma'arroki'in, rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk. Jadi sholat jamaah ini bukan perintah yang bersendirian, tetapi mengikuti kepada perintah sholat itu sendiri. Hanya saja ketika Islam masih awal berkembang di Mekah dan mereka belum menjadi sebuah kekuatan yang mampu untuk bertahan jika diserang Quraisy, maka
sholat itu mereka lakukan dengan sembunyi-sembunyi, walaupun juga dilakukan dengan berjamaah. Maka demikian seterusnya. Sholat itu tetap dilakukan secara berjamaah oleh sahabat-sahabat, walaupun dengan cara sembunyi-sembunyi dari penglihatan orang-orang Quraisy. Dan selama dakwah Rasulullah SAW di Mekah, memang sholat berjamaah ini belum dilakukan di Masjidil Haram, karena Quraisy tidak akan mengizinkan jika itu terjadi, sehingga mereka melakukan sholat berjamaah di tempat-tempat yang lain. Namun ketika Rasulullah SAW sudah berhijrah ke Madinah, dibangunlah Masjid Nabawi, maka sholat jamaah terus-menerus dilakukan di masjid tersebut, bahkan tidak pernah berhenti hingga hari ini. Dan sholat berjamaah menjadi satu ciri, satu tanda, satu ayat yang sangat penting bagi umat muslimin ini, yang menunjukkan bahwa Islam itu masih tetap eksis dan Islam itu masih ada. Nah, dan ini merupakan sebuah perkara yang harus dipertahankan. Bahkan, ya, kalau kita perhatikan di dalam dalam hal-hal yang lain, yaitu ketika di dalam kondisi yang tidak normal sekalipun, misalnya di dalam keadaan bepergian, atau bahkan di dalam keadaan berperang, maka sholat juga tetap dilakukan dengan berjamaah selama itu masih memungkinkan. Nah, banyak kita jumpai, misalnya di dalam hadis disebutkan ketika Rasulullah SAW mengutus seorang sahabat Ansor sebagai komandan di dalam sebuah syariah, yaitu sebuah pasukan perang, maka sahabat Ansor itu mengimami pasukannya, ya, untuk sholat berjamaah. Nah, di dalam sholat berjamaah itu sang komandan selalu membaca surat Al-Ikhlas setelah dia membaca surat yang lain, dan itu terus-menerus dilakukan. Maka hal ini dilaporkan oleh pasukannya kepada Rasulullah SAW setelah mereka kembali ke Madinah. Maka Rasulullah SAW pun perintahkan kepada orang tersebut, coba tanyakan kepadanya, kenapa dia lakukan itu. Maka sang komandan pun menyatakan bahwa surat Al-Ikhlas itu adalah sifat-sifat Allah. Maka aku sangat mencintainya. Maka akhirnya disampaikanlah jawaban itu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun mengatakan, beritahu kepadanya bahwa Allah mencintainya karena dia mencintai kepadanya. Nah, maka ini juga menggambarkan bagaimana di dalam sebuah perjalanan perang atau sebuah syariah, mereka pun juga tetap melakukan sholat secara berjamaah. Demikian juga jika kita perhatikan bagaimana kaifiyah sholat khauf yang diajarkan Rasulullah SAW, itu semua menunjukkan bahwa sholat itu dilakukan dengan berjamaah. Nah, maka ini adalah nilai penting dari sholat berjamaah. Dia turun bersamaan dengan perintah sholat itu sendiri, dan terus-menerus dilakukan kaum muslimin sepanjang sejarahnya, dan tidak berhenti hingga hari ini dan akan datang. Maka itulah iwafiddin rahmatullah, salat berjamaah ini harus terus menjadi sebuah ibadah yang utama bagi kita, dan jangan sampai kita meninggalkannya. Walaupun mungkin di dalam tataran fikih ulama berbeda pendapat tentang bagaimana hukum salat berjamaah, tetapi di dalam masalah penegakan din Allah, perjuangan di jalannya, maka kita tidak perlu memperdebatkan permasalahan fikih tersebut. Yang kita jalankan ini adalah salah satu di antara bentuk perjuangan di jalan Allah, yang itu merupakan hal yang terpenting. Karena disitulah kita mengetahui bahwa Islam masih eksis dan Islam masih bertahan. Baik, kemudian ifabidimakullah, karena sholat jamaah ini memang mempunyai arti yang sangat penting di dalam tegaknya bangunan din Islam,
maka wajar jika Allah Ta'ala memberikan keutamaan-keutamaan bagi sholat berjamaah tersebut. Di antara keutamaan sholat berjamaah itu disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, sholatul jamaati tabdulu sholatil fadhi bisa ba'in wa isrina darajah. Sholat berjamaah itu melebihi keutamaan dari sholat sendirian dengan kelipatan 27 derajat. Di dalam hadis lain disebutkan bahwa as-sholatu fil jama'atin ta'dilu khamsan wa isrina sholata. Sholat secara berjamaah itu setara dengan 25 sholat. Nah, jadi ada dua macam hadis yang menunjukkan keutamaan sholat berjamaah tersebut dibandingkan dengan sholat sendirian. Satu hadis mengatakan 27 derajat, satu hadis menyatakan 25 derajat. Mana yang lebih tepat? Kedua-duanya tidak perlu untuk kita perdebatkan, karena bisa jadi memang 25 derajat, bisa jadi 27 derajat, mungkin juga tergantung bagaimana baiknya, bagaimana bagusnya sholat tersebut. Ya. Mungkin yang lebih baik dapat 27 derajat, yang kurang baik dapat 25 derajat, bisa jadi demikian. Namun yang penting di sini adalah bagaimanapun juga baik 25 derajat atau 27 derajat itu jauh lebih baik daripada yang 1 derajat. Jadi kita kejar bagaimana keutamaan sholat itu kita dapatkan, yaitu dengan menjalankannya secara berjamaah. Kemudian disebutkan juga di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan, Rasulullah SAW mengatakan, man tawadda'a lis-sholati fa asbagal wudu thumma masa ila sholatil maktubah fa shallaha ma'an nas au ma'al jamaah au fil masjid ghafarallahu dunubah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan juga Nasa'i, man tawaddu'a lis-sholati, barang siapa yang berwudu untuk sholat, fa asbaghal wudu, maka dia perbagus wudunya. Tsumma masa ila sholah, kemudian dia berjalan menuju sholah al-maktubah yang wajib. Fa shallaha ma'an nas, dan dia sholat bersama manusia. Au ma'al jamaah, atau sholat bersama jamaah. Au fil masjid, atau sholat di masjid. Ghafarallahu lahu dunubahu, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ya. Nah, ini diantara keutamaannya. Jadi sholat berjamaah akan menjadikan dosa-dosanya diampuni. Di dalam hadis yang lain juga disebutkan, barang siapa yang melangkahkan kakinya ke masjid, maka satu langkah akan menjadikan dosa-dosanya diampuni, dan langkah berikutnya akan menjadikan derajatnya diangkat. Jadi semakin banyak dia melangkah ke masjid, maka semakin tinggi derajatnya dan semakin hapus dosa-dosanya. Karena itu Rasulullah SAW melarang ketika ada sekelompok manusia yang ingin, ya, ada sekelompok manusia yang ingin pindah rumah, yang mana rumah sebelumnya itu adalah jauh dari masjid, ingin pindah ke arah dekat masjid. Ya, barangkali dia ingin lebih lazim, lebih bersungguh-sungguh di dalam sholat berjamaah. Karena apa? Dengan dekatnya rumah dengan masjid akan lebih memudahkan dia untuk melakukan sholat berjamaah. Namun Rasulullah SAW melarang hal tersebut. Kenapa? Karena setiap langkah yang dia langkahkan kakinya ke masjid itu ada nilai
Nilainya apa? Nilainya satu langkah akan diampuni dosa-dosanya, langkah berikutnya akan diangkat derajatnya. Sehingga semakin banyak langkah kita ke masjid, maka semakin besar pula keutamaan-keutamaannya. Maka di sini salat berjamaah ini merupakan sebuah salat yang punya keutamaan yang sangat besar. Seperti yang telah kita sebutkan tadi, ya. Dan banyak lagi hadis-hadis lain yang menunjukkan tentang keutamaan salat berjamaah tersebut. Maka adalah suatu yang sangat rugi jika kita memperdebatkan hukum salat berjamaah, kemudian menjumpai hukumnya toh tidak wajib, kemudian kita abaikan salat berjamaah. Tentu ini akan menjadikan kita sebagai orang yang merugi. Karena apa? Karena kita kehilangan sesuatu yang besar, kita kehilangan sesuatu yang utama, ya, dari mengerjakan perbuatan salat berjamaah tersebut. Ya. Mungkin kita berpikir bahwa toh hanya 1 derajat di sisi Allah. Ya, bisa kita dapatkan dengan cara yang lain. Bisa kita dapatkan dengan amalan yang lain. Jika kita berbicara tentang apa yang di sisi Allah dengan apa yang ada di dunia ini, maka apa yang ada di sisi Allah itu tidak bisa dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Walaupun hanya hitungan 1 derajat di sisi Allah, kita harus pahami bahwa 1 derajat di sisi Allah itu jauh lebih baik daripada apa yang pun yang kita jumpai di dalam kehidupan kita ini. Maka hendaklah kita kejar walaupun hanya 1 derajat. Kemudian yang kedua, bahwa kita mencari kedudukan-kedudukan 1 derajat di sisi Allah dari amal-amal lain, mungkin kita juga mengalami kesulitan atau bahkan lebih sulit. Sementara kita melangkahkan kaki menuju masjid, itu adalah perbuatan yang ringan. Sehingga dengan perbanyak langkah itu, kedudukan kita semakin tinggi. Dan itu bukanlah perbuatan yang berat, tidak membutuhkan pengorbanan yang banyak. Tapi hanya dengan lazimkan salat berjamaah, maka kita akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Kemudian hal lain yang juga perlu untuk kita pahami bahwa Islam itu mempunyai syiar. Dan syiar Islam yang paling utama tidak bisa tidak, ya, labuda, maka dia adalah sholat. Kenapa sholat itu kita katakan sebagai syiar Islam yang paling utama? Karena sholat ini adalah ibadah yang senantiasa kita lakukan sepanjang waktu. Kalau puasa hanya kita lakukan 1 bulan di dalam 1 tahun. Sementara 11 bulannya kita tidak berpuasa. Kalau zakah kita lakukan ketika harta sudah sampai pada 1 nisab, atau harta itu sudah mencapai 1 haul. Tidak setiap saat, tidak setiap hari. Kalau haji hanya kita lakukan sekali selama hidup kita sebagai sebuah ibadah wajib, walaupun dia boleh untuk melakukan lagi, tapi tidak berkategori wajib. Nah, itu ibadah-ibadah yang lain. Ada zakah, ada syam, ada haji. Namun sholat tidak sebagaimana ibadah tersebut. Sholat itu kita lakukan setiap waktu, sepanjang masa. Dan sholat ini tidak bisa ditinggalkan dengan sebab apapun. Yang boleh hanyalah mengambil keringanan atau rukhsah. Dari yang 5 waktu kita jadikan 3 waktu dalam bentuk sholat yang dijamak, dari 4 rakaat menuju 2 rakaat dalam bentuk sholat qashar. Tetapi sholat tersebut tetap dijalankan sebanyak 5 kali dalam 1 hari 1 malam.
ketika kita berpuasa, kita boleh untuk meninggalkannya dengan sebab-sebab tertentu. Misalnya kita tergolong orang yang yutikuna, orang yang berat melakukannya. Kita nggak berpuasa, nggak ada masalah. Cukup kita membayar fidyah. Kalau saat berpuasa kita terhalang karena melakukan perjalanan atau karena sakit, maka kita tidak berpuasa saat itu, nggak ada masalah. Kita ganti pada hari yang lain. Ya. Demikian juga zakah. Harta kita sudah mencapai 1 nisab, tetapi utang kita banyak. Ya. Maka lebih utama membayar hutangnya, bukan membayar zakatnya. Ya. Dan jika dia terhalang untuk melaksanakan di tahun tersebut, maka boleh dilakukan pada tahun berikutnya, ketika dia sudah lapang tentang hartanya. Demikian pula haji. Tidak ada ketentuan haji untuk segera dilaksanakan. Ketika terhalang oleh sesuatu, boleh tidak dilakukan di waktu tersebut, boleh ditunda tahun berikutnya atau tahun berikutnya. Tetapi sholat tidak bisa. Sholat ini ibadah yang berlangsung terus-menerus sepanjang waktu. Sholat tidak bisa ditinggalkan karena kita sakit. Sholat tidak bisa ditinggalkan karena kita bepergian. Sholat tidak bisa ditinggalkan karena kita berperang. Jadi sholat terus dilakukan. Ya. Nah, ini adalah syiar Islam yang utama. Dan jika sholat itu masih ada, di mana kaum muslimin masih melakukan sholat, maka bisa kita katakan Islam masih ada. Tetapi jika mereka sudah tidak melakukan sholat, maka bisa kita katakan Islam sudah enggak ada. Jadi ini adalah syiar Islam yang utama. Apalagi dengan pengerjaan yang kita lakukan secara berjamaah, ya, maka ini akan menunjukkan eksistensi Islam di tempat tersebut atau di area tersebut. Misalnya sebuah kampung yang senantiasa melakukan sholat berjamaah penduduknya, maka dengan mudah kita ketahui bahwa Islam masih eksis di kampung tersebut. Ketika sebuah penduduk negeri menjalankan sholat berjamaah, maka kita mudah mengetahui bahwa Islam eksis di tempat tersebut. Demikian juga jika kita melihat perbandingan orang yang sholat berjamaah dengan jumlah penduduk yang ada, itu bisa kita lihat sebagai gambaran Islam di daerah tersebut. Misalnya 100% penduduknya sholat berjamaah, wah Islam masih berdiri tegak di situ. Kemudian misalnya hanya 50% penduduknya yang sholat berjamaah, maka berarti Islam sudah mulai redup di situ. Atau mungkin hanya 10% penduduknya yang sholat berjamaah, Islam sudah diambang kebinasaan di tempat tersebut. Nah, ini gambaran Islam seperti itu. Ya. Karena ini adalah satu syiar utama. Ya. Tergambar pada kesehariannya. Tergambar pada setiap waktunya. Nah, coba kita bisa melihat bagaimana hiruk pikuknya kaum muslimin menyambut bulan Ramadan. Ya, mulai dari slogan-slogan, ucapan-ucapan selamat, dan banyak lagi mungkin gaya berpakaian, gaya yang lain yang mulai berbeda, yang seakan-akan menunjukkan ketakwaan. Ya, itu terjadi 1 tahun sekali. Nah, 11 bulan lainnya nggak ada hiruk pikuk semacam itu. Seakan-akan Islam hidup hanya dalam waktu sebulan dalam 1 tahun.
Nah, tapi kalau sholat jamaah ini dilakukan terus-menerus, ya, sambutannya demikian meriah dari kaum muslimin, maka kita tahu bahwa Islam eksis di tempat tersebut. Nah, maka sholat berjamaah ini sesungguhnya adalah esensi dari dinul Islam itu, esensi dari syiar Islam itu. Maka adalah sebuah kewajiban bagi kita untuk menjaga eksistensi Islam itu dengan senantiasa menegakkan sholat secara berjamaah. Baik, Ifabidin rahmatullah. Kalau kita berbicara tentang fikih, memang ada permasalahan fikih, yaitu tentang bagaimana hukum dari sholat berjamaah. Namun tadi sudah kita sebutkan bahwa di dalam hal ini sebaiknya kita menghindari, ya, perbedaan-perbedaan atau ya perdebatan-perdebatan di dalam masalah fikih. Yang kita tekankan di sini adalah bagaimana kita mendapatkan sesuatu yang terbaik. Kita mengerjakan sesuatu yang lebih baik, yaitu dengan sholat berjamaah tersebut. Namun tidak ada salahnya jika kita tetap membahas secara hukum fikih sebagai khasanah, ya, perbendaharaan kita di dalam ilmu. Yang itu memang para ulama, ya, mencoba untuk menjelaskan permasalahan ini sehingga jelas bagi kita apa status dan kedudukannya, ya, tentang sholat berjamaah tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa sholat berjamaah itu adalah fardhu ain bagi laki-laki, kecuali ada udzur. Ya. Ini pendapat sebagian dari ulama. Banyak ulama-ulama yang berpendapat demikian. Ya. Ini adalah fardhu ain bagi kaum muslimin atau laki-laki, kecuali bila ada udzur. Dasarnya apa? Dasarnya adalah Allah katakan di dalam surat An-Nisa, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Maka apabila kamu ada bersama mereka, kamu ada di tengah-tengah mereka, maka hendaklah kamu mendirikan sholat bersama mereka. Ya. Dan ini adalah perintah. Ya. Ketika kamu ada bersama mereka, maka hendaklah kamu dirikan sholat bersama mereka. Ya. Sebenarnya ayat ini memerintahkan kepada kita untuk sholat berjamaah pada saat khauf, yaitu pada saat kita mengalami ketakutan dengan sebab peperangan. Ya. Jika di masa peperangan saja kita diperintahkan sholat berjamaah dalam bentuk sholat khauf, maka bagaimana dalam kondisi aman? Maka tentu perintah itu lebih kuat. Jika di masa darurat saja perintah sholat berjamaah itu diteguhkan, maka di dalam kondisi yang aman perintah itu tentu lebih kuat lagi. Ya. Dan ini dijadikan sebagai dasar bahwa salat berjamaah adalah fardhu ain. Demikian juga kalau di dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kamu bersama dengan orang-orang yang rukuk. Ya. Rukuklah kamu bersama dengan orang-orang rukuk. Ini menggambarkan, ya, nah, tentang salat jamaah. Kenapa hanya disebutkan oleh Allah tentang ruku? Ya, kadang-kadang Allah menyebut sholat itu tidak dengan istilah sholat. Kadang-kadang disebutkan dengan bagian dari sholat itu. Warka'u ma'roki'in, warka'u wasjudu. Disebutkan bagian penting dalam sholat itu antara ruku dan sujud. Ya. Kadang-kadang disebut dengan qiyam, yaitu berdiri, koma berdiri. Ya. Tapi itu menunjukkan kepada sholat itu. Warka'u ma'roki'in,
dan rukuklah kamu bersama dengan orang-orang rukuk. Ini menggambarkan bahwa keadaan rukuk dilakukan secara bersama-sama, yang bermakna bahwa ini perintah untuk rukuk bersama-sama atau perintah wajib untuk menjalankan sholat secara bersama-sama. Bahkan kita jumpai ada ancaman Nabi terhadap orang yang tidak menegakkan sholat berjamaah tersebut. Walaupun ancaman itu memang tidak berupa tindakan yang nyata, tapi hanya semacam pengandaian. Jika itu memang diperbolehkan, maka itu yang aku lakukan. Apa itu? Di dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW mengatakan, walladzi nafsi biyadih laqad hamamtu an amura bi khatabin fayaktub. Demi zat yang diriku berada di dalam genggamannya, sungguh aku sangat ingin memerintahkan untuk mengumpulkan kayu bakar sehingga kayu itu terkumpul. Summa amara bisolah. Kemudian aku perintahkan untuk sholat. Fayufadana lahu. Summa amura rajulan faya'ummun nas. Kemudian dikumandangkan adzan. Lalu aku perintahkan kepada seorang untuk mengimami manusia sholat. Untuk mengimami manusia sholat. Tsumma ukhalifu ila rijalan. Kemudian aku akan mendatangi orang-orang yang menyelisih sholat tersebut, yaitu sholat berjamaah tersebut. Artinya tidak mau menjalankan sholat tersebut. Fa'harriqu alaihim buyutahum. Maka aku akan bakar rumah-rumah mereka. Nah, ini sebuah ancaman bagi orang yang tidak sholat berjamaah, walaupun itu ibaratnya adalah keinginan Nabi. Kenapa Nabi itu ingin seperti itu? Kita tahu Nabi itu adalah orang yang punya sifat sangat penyayang. Beliau orang yang sangat lembut. Beliau adalah orang yang tidak mudah menghukum. Beliau adalah orang yang senantiasa berusaha memberi kelapangan. Sehingga hampir-hampir tidak ada gambaran pada pribadi Nabi sebagai seorang yang kejam. Orang yang ingin seseorang dihukum. Orang yang ingin orang menjadi susah. Tidak ada gambaran itu pada diri Nabi. Tetapi terhadap perkataan sholat jamaah ini seakan-akan ada perubahan pada diri Nabi. Seakan-akan demikian. Kenapa Nabi menjadi berubah ketika berhadapan dengan perintah sholat berjamaah? Seakan-akan beliau orang yang kejam. Hanya karena tidak melakukan sholat berjamaah saja, rumahnya mau dibakar. Kenapa? Tiba-tiba beliau seakan-akan menjadi orang yang sangat jahat. Padahal orang salah apapun, ketika dia minta maaf kepada Nabi, Nabi akan memaafkan. Sebuah contoh, kasus yang terjadi pada perang Mu'tah. Ketika banyak sahabat yang tidak ikut dalam perang tersebut mengajukan alasan-alasan kepada Nabi, maka alasan apapun yang mereka kemukakan kepada Nabi, Nabi terima. Nabi tidak mencari-cari tahu apakah alasan itu dibuat-buat atau alasan yang sebenarnya.
Nabi tidak mau menyusahkan pada mereka. Ya. Adapun orang yang tidak mengemukakan alasan kepada beliau, ya, mengatakan bahwa dia hanya lalai, tidak ada alasan apapun, maka Nabi menghukumnya. Dan menghukumnya Nabi itu bukan atas dasar keinginan Nabi. Ya. Bukan atas dasar kekejaman Nabi. Tapi karena kesadaran orang tersebut yang memang merasa dia bersalah, sehingga pantas untuk mendapatkan hukuman. Nah, bagaimana sayangnya Nabi kepada manusia? Ya, alasan apapun yang dibungkukkan oleh manusia, beliau tidak berusaha untuk mencari tahu apakah alasan ini benar atau salah. Apakah dia jujur atau dia dusta. Nabi maafkan, lapang dada. Ya. Tetapi kalau larangan Allah yang dilanggar, Nabi baru marah di situ. Ya. Jika ada orang, misalnya, berzina, dan tidak ada saksi, tidak ada bukti yang dihadirkan, maka Nabi tidak akan berusaha untuk cari-cari tahu. Ya. Adanya kasus orang yang dihukum ketika dia berzina, karena dia melaporkan kepada Nabi. Dan Nabi berusaha, ya, dalam tanda kutip, untuk membebaskan orang tersebut dari hukuman. Dengan menanyakan ini. Tapi kalau yang benar-benar terjadi dan dia tidak bisa menghindar dari itu, maka hukuman dijalankan. Nah, bayangkan tentang perintah sholat ini. Seakan-akan Nabi berubah. Yang semula beliau hampir tidak ada gambaran sebagai sosok yang ingin menghukum kepada ummahnya, menjadi sosok yang ingin sekali untuk menghukum pada ummahnya. Ya. Kata beliau, walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bi khatabin fayukhtab. Demi zat yang diriku berada di dalam genggamannya, sungguh benar-benar aku ingin untuk memerintahkan untuk mengumpulkan kayu bakar sehingga kayu bakar itu terkumpul. Itu inginnya Nabi. Ya. Nah, kalau ditanya kenapa Nabi berubah seperti itu? Karena besarnya nilai sholat berjamaah ini. Ya, sehingga Nabi tidak ingin umatnya kehilangan keutamaan, kehilangan pahala, kehilangan fadilah dari sholat berjamaah itu. Jadi ancaman ini bukan berarti Nabi kejam. Bukan karena Nabi berubah sifat. Tapi karena Nabi tidak ingin umatnya kehilangan sesuatu yang besar, kehilangan sesuatu yang utama, yang itu mudah didapatkan, yaitu sholat berjamaah. Kemudian tsumma amara bis shalah, kemudian aku perintahkan untuk sholat, maka dikumandangkan adzan, kemudian aku perintahkan kepada seorang untuk mengimami manusia sholat, kemudian siapa saja yang menyelisih perintah tersebut, maka aku bakar rumah-rumah mereka. Ya, aku bakar rumah-rumah mereka. Nah, bukan karena Nabi berubah sifat, bukan Nabi berubah keadaan, tetapi karena Nabi mengetahui besarnya keutamaan, besarnya pahala sholat berjamaah itu, sehingga beliau tidak ingin umatnya kehilangan keutamaan tersebut. Nah, ini diantara beberapa dalil yang mendasari, ya, para ulama untuk memberi hukum salat berjamaah itu dengan hukum yang bersifat fardu ain. Yang dimaksud fardu ain itu adalah fardu yang dibebankan kepada setiap pribadi muslim, ya, pada setiap pribadi muslim, ya, bukan fardu kifayah yang pembebanannya itu pada sekelompok muslim. Ya. Kenapa? Karena ayat maupun hadis itu memang menunjukkan kepada perintah itu berlaku kepada setiap kaum muslimin.
Ya. Nah, kemudian sebagian ulama yang lain memang berbeda pendapat ya, tentang hukumnya. Sebagian mengatakan ini dan itu, nanti insya Allah akan kita bahas pada berikutnya.